20 ini berapa? Karena nilai 2x tambah 30 derajat itu sama nilainya dengan si Z. Karena kita mulai untuk nomor yang pertama, siap US Matematika tahun 2023. Pecahan 1/4, 5/6, 2/3 bila diurutkan dari yang terkecil menjadi. Jadi model soal seperti ini itu sebenarnya banyak dilatihan kan dari SD. Oke, silakan diperhatikan caranya. Nah, kalau pecahan seperti ini mau diurutkan dari yang terkecil, itu baiknya kalian harus ubah dulu pecahan ini menjadi bilangan desimal. Caranya, kalian cukup bagi saja ya. Nah, karena 1/4 berarti 1 dibagi dengan 4. 1 dibagi 4, karena 1 lebih kecil daripada 4, jadi harus kita tambahkan 0 di sini juga kita tambahkan 0, ya, karena nanti hasilnya pasti 0, sekian, karena 1 kan itu lebih kecil daripada 4, ya. Nah, 10 dibagi 4 itu adalah, ya, 2 ya. 2 kali 4 adalah 8, maka 10 kurang 8 itulah 2. 2 tidak bisa lagi dibagi dengan 4, kita tambahkan 0 di sini. Nah, di sini kita tambahkan koma ya, di atas biasanya kan seperti itu waktu SD, tapi tidak usah dituliskan. Sekarang 20 dibagi 4 itu adalah 5. 5 kali 4, 20. 20 kurang 20 adalah 0. Jadi 1/4 itu nilainya adalah 0,25. Kita lihat lagi untuk 5/6. Berarti 5 dibagi dengan 6. Lagi-lagi 5 tidak bisa dibagi 6. Jadi mesti kita tambahkan 0 di sini juga kita tambahkan 0, 50 dibagi 6, maka yang mendekati adalah 8. 8 kali 6 adalah 48. Bersisa 2 di bawah. Tambahkan lagi 0 di sini. 20 bagi 6 adalah 3, dapat 18. Nanti bersisa 2 lagi di bawah. Akan seterusnya seperti itu. Jadi untuk 5/6 itu nilainya adalah 0,8333 dan seterusnya. Sampai tak hingga. Oke, kita lanjut ke 2/3, berarti 2 dibagi dengan 3. Lagi-lagi 2 ini lebih kecil daripada 3. Berarti kita tambahkan 0 lagi di sini. Di atas juga kita tambahkan 0, 20 bagi 3 itu adalah 6, dapat 18, bersisa 2 di bawah. Tambahkan 0, 6 lagi di sini. 18 dan seterusnya akan bersisa 2. Maka 2/3 itu nilainya adalah 0,666 dan seterusnya. Dari sini bisa kita lihat bahwa yang paling kecil itu adalah 0,25, kemudian diikuti oleh 2/3 atau 0,66, dan yang terakhir yang paling besar adalah 0,83, yaitu 5 dibagi 6 atau 5/6. Dari option, perhatikan, karena yang paling kecil tadi adalah 1/4, yaitu 0,25, berarti lihat saja di option yang mana yang 1/4 duluan. Berarti ini ya, bagi option B. Kebetulan cuma sendiri yang 1/4 duluan. Jadi secara otomatis pasti B yang betul. Tapi coba kita lihat apakah 2/3 selanjutnya. Ya, jadi di sini juga ada 2/3 selanjutnya dan 5/6. Jadi sudah sesuai dengan yang kita dapatkan. Dia yang benar adalah yang option B. Selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Masih tentang bilangan bulat. Ini dalam bentuk soal cerita ya. Suhu udara di wilayah Eropa ketika musim dingin itu minus 15 derajat Celcius, dan menjelang musim semi suhu udara menjadi minus 4 derajat Celcius. Yang ditanyakan selisih suhu ketika musim semi adalah, pahami maksud soalnya ya. Jadi di soal ini kalau musim dingin kan suhunya minus 15, kalau musim semi
suhunya itu menjadi minus 4, ini maksudnya ya. Jadi bukan dari minus 15 naik 4 derajat, bukan, tapi dari minus 15 derajat Celcius itu berubah menjadi minus 4 derajat Celcius kalau dia menjelang musim semi. Kalau yang ditanyakan adalah selisih, berarti kita kurangkan saja ya. Kalau musim semi ini kan minus 4 derajat Celcius, ini saja ya, minus 4 derajat Celcius kita kurang dengan minus 15. Ini ya. Setelah itu kita sederhanakan dulu. Minus 4, kalau minus ketemu minus kan berarti positif ya, berarti berubah plus. Minus 4 tambah 15 hasilnya ya, hasilnya adalah 11. Jadi selisih suhu ketika musim semi dengan musim dingin itu adalah 11 derajat Celcius. Ada di option B. Boleh juga kalian amati di garis bilangan ya untuk menjawab soal seperti ini. Dari minus 15 ke minus 4 itu kan jaraknya ada 11 langkah ya, 11 langkah ke kanan. Dari minus 15 ke minus 4 kan berarti kita ke kanan. Ini ya, misalkan saya gambarkan garis bilangan seperti ini. Misalkan di sini kan ada 0 ya, di sini ada 0, di sini ada 1. Misalkan di sini ada minus 4, di sini misalkan ada minus 15. Kalau dari minus 15 mau ke minus 4, ini kan kita ke kanan. Kalau ke kanan itu berarti positif ya. Jaraknya berapa langkah? Pasti kan kalau kita menghitung jaraknya itu ada 11 langkah sampai di minus 4 ya. Jadi jawabannya adalah positif 11 sesuai dengan yang kita jawab tadi ya. Oke, selesai untuk soal nomor 2. Oke, nomor 3. Nomor 3 di sini ada sebuah diagram fan. Silakan kalian perhatikan diagram fan-nya. Yang ditanyakan adalah anggota dari A iris B komplemen. Oke, jadi soal seperti ini termasuk kategori mudah. Yang penting kita tahu perbedaan irisan komplemen itu yang mana. Ini termasuk materi pelajaran himpunan yang ada di kelas 7 semester 1. Untuk memudahkan, kita buat dulu, kita daftar dulu anggota semestanya ya. Jadi himpunan semesta itu adalah himpunan dari semua anggota yang kita bicarakan, yaitu yang semua berada di dalam persegi panjang ini, yang semua berada di dalam diagram Venn. Jadi semestanya kita buat daftarnya F. Perhatikan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dan anggota yang berada di luar dari himpunan A dan B itu semua adalah semesta. Kita buat daftarnya ya, 1, 2, 3. Diperhatikan baik-baik anggotanya. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini berurutan ya, dari 1 sampai 11. Jadi kalian perhatikan baik-baik, biasanya juga itu tidak berurutan ya. Setelah itu kalian buat anggota dari A iris B terlebih dahulu. A iris B. A iris B berarti adalah anggota dari himpunan A yang juga termasuk anggota dari himpunan B. Perhatikan di lingkaran A dan di lingkaran B. Yang anggota yang termasuk di lingkaran kedua himpunan ini adalah 1, 2 dengan 7. Berarti A iris B adalah 1, 2 dengan 7. Nah, A iris B komplemen yang mana itu adalah seluruh anggota dari semesta, ini semesta yang tidak termasuk dari A iris B. Jadi selain dari A iris B, yaitu ada angka 3 ya, karena 1, 2 itu adalah iris B, 4, 5, 6, 7 A iris B tidak termasuk, 8,
9, 10, dan 11. Inilah A iris B komplement. Mudah kan? Silakan dilihat di option yang mana yang cocok. Dilihat baik-baik angkanya. Option A tak cocok. A di sini A ada angka 7 ya. Angka 7 itu bukan bagian dari komplement A iris B. Bagian B 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ini betul ya. Oke, C ini juga ada angka 7 di sini, berarti bukan. Dan D lebih-lebih, karena ini adalah anggota dari A iris B. Selesai. Lanjut kita ke nomor 4. Hasil perkalian dari 3x kurang 5 dikali dengan 3x tambah 5 adalah. Oke, ini juga mudah ya. Sering sekali di kelas kita dapatkan seperti ini. Jadi, kalau di kelas itu biasa saya berikan seperti ini ya, tanda panah. Kita kali dulu seperti ini. 3x dikali dengan 3x adalah ya 9x kuadrat. Karena di sini x-nya berpangkat 1, di sini juga berpangkat 1, kita jumlah ya. Setelah itu 3x kita kali lagi dengan plus 5. 3x dikali plus 5 adalah plus 15x. Selanjutnya minus 5, ini sudah selesai ya, 3x sudah dikalikan semua di sini. Selanjutnya minus 5 dikali dengan 3x. Jadinya karena minus dikali positif berarti minus 3 kali 5 adalah 15x ya. Setelah itu minus 5 dikali dengan 5. Minus lagi-lagi dikali dengan positif adalah minus 5 kali 5 adalah 25. Setelah itu lihat apakah ada yang bisa kita sederhanakan. Nah, kalau dia sejenis berarti kita bisa jumlah atau kurang ya. Karena sudah tidak ada yang memiliki variabel x kuadrat, berarti 9x kuadrat ini langsung kita tuliskan. Nah, di sini ada yang sejenis yaitu 15x dengan minus 15x. 15x dikurang 15x itu adalah 0, habis ya. Berarti langsung kita tuliskan minus atau kurang 25. Silakan dicek di option apakah ada. Iya, di sini ada option B. Sudah selesai. Lanjut ke nomor 5. Seorang peternak kambing memperkirakan bila persediaan makanan kambing cukup untuk 200 ekor dalam waktu 15 hari. Jika kambing telah terjual 50 ekor, makanan ternak dapat cukup untuk titik-titik hari. Jadi ini termasuk soal perbandingan. Kemarin muncul juga di pembahasan soal di US tahun 2022. Baik, untuk soal perbandingan seperti ini, kalian harus melihat dulu apakah soal ini termasuk perbandingan senilai atau dia berbalik nilai. Coba perhatikan, di sini ada persediaan makanan kambing cukup untuk 200 ekor. 200 ekor habis dalam waktu 15 hari. Nah, jika kambing telah terjual 50 ekor, berarti 200 kurang 50 adalah 150 ekor. Makanan tersebut dapat cukup untuk berapa hari? Berarti ini kita simbolkan saja, variabelkan menjadi X ya. Belum diketahui berapa. Nah, kira-kira ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ya, jadi kita perhatikan besaran-besaran yang ada di dalam soal yang kita temukan. Jadi pertama ada 200 ekor, kemudian menjadi 150 ekor. Berarti ada pengurangan dari 200 ekor ke 150 ekor. Kemudian dari 15 hari akan menjadi titik-titik hari. Logikanya kalau semakin banyak kambingnya pasti akan lebih cepat habis. Jadi karena dari 200 ekor justru kambingnya berkurang, otomatis persediaan makanannya ini akan cukup untuk lebih dari 15 hari. Jadi pasti ini nanti akan bertambah
X-nya nantinya akan bertambah, bukan 15 hari, tapi entah sekian, tapi pasti lebih dari 15 hari. Karena ekornya, jumlah kambing berkurang, ya kan? Karena saat jumlah kambing ini dari 200 menjadi 150 itu berkurang, kemudian jumlah harinya dari 15 itu nanti akan diperkirakan bertambah, maka ini termasuk perbandingan berbalik nilai, karena satu berkurang, satu bertambah. Kalau dua-duanya berkurang atau dua-duanya bertambah, maka dia termasuk perbandingan senilai. Oke, kalau dia perbandingan berbalik nilai, kita cukup langsung tulis perbandingannya, yaitu 200 per 150. Saya langsung tulis dalam bentuk per, itu sama dengan, nah ini bisa kita balik menjadi X per 15. Kalau dia perbandingan senilai berarti pakai 15 per X, ya, jangan dibalik. Oke, ini kita bisa langsung selesaikan. Kita tuliskan seperti ini supaya lebih mudah. 15 per 150 itu sama dengan X, ya. Kita bagi langsung supaya lebih cepat. Ini kan 0 ada di atas, ada di bawah juga, berarti habis. 15 dengan 15 habis, ya. Berarti sisa X-nya sama dengan 20. Selesai. Jadi makanan tersebut, kalau kambingnya itu 150 ekor, akan habis dalam waktu 20 hari. Oke, selesai. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita jawab nomor 6. Diketahui 3X tambah 1 per 2 sama dengan 5X kurang 1 per 3. Nilai X yang memenuhi adalah. Jadi soal ini termasuk soal aljabar yang pecahan, ya. Nah, untuk soal seperti ini kalian bisa selesaikan dengan mengalihkan kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan dengan KPK penyebutnya. Karena di sini penyebutnya 2 dengan 3, berarti kan KPK-nya 6. Kalian juga bisa menggunakan, biasanya yang paling cepat sih langsung kali silang aja seperti ini, ya. Nah, coba kita kali silang. 3X, saya tuliskan dulu ya, 3X tambah 1 dikali dengan 3. Tulis, itu sama dengan 5X kurang 1 dikali dengan 2. Kita kali masuk ya, 3 dikali dengan 3X adalah 9X, 3 dikali 1 adalah plus 3, itu sama dengan 2 dikali 5X adalah 10X, 2 dikali min 1 adalah min 2. Setelah itu, kalian bisa operasikan yang sejenis. Nah, di sini saya akan pindahkan 9-nya ya, supaya hasilnya nanti langsung X-nya positif. Saya tulis di sini 10X, 9 ini pindah ke ruas kanan, positif, jadi negatif 9X ya, kurang 9X. Kemudian di sini 3-nya saya tulis dulu, kemudian 2-nya saya pindahkan ke ruas kiri, karena negatif 2 berubah jadi positif 2. Sama dengan 10X kurang 9X itu adalah 1X, atau kita tuliskan dengan X ya. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi X-nya sama dengan 5. Ada di option C. Oke, selesai. Jadi kalau kalian menemukan soal aljabar dalam bentuk pecahan, kalian cukup mengalihkan secara silang supaya lebih cepat. Selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kain berbentuk segitiga siku-siku seperti gambar di atas. Luas kain tersebut tidak kurang dari 54 meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah nilai C minimal yang mungkin adalah. Oke, jadi ini adalah sebuah kain ya. Ini sebuah kain berbentuk segitiga. Luasnya itu tidak kurang dari 54 meter kuadrat. Yang ditanyakan nilai C. Oke, kita buat pernyataan ini dulu menjadi kalimat matematika supaya mudah kita jawab ya. Luas segitiga atau luas kain ini
ya. Katanya tidak kurang dari 54 meter kuadrat. Berarti kan kalau tidak kurang berarti lebih atau sama dengan 54 meter kuadrat. Luas segitiga itu rumusnya adalah 1/2 dikali alas dikali dengan tinggi. Kita masuk lebih besar dari 54 meter kuadrat. Nah, alasnya itu adalah 12 meter. Kemudian tingginya adalah C-nya, C yang mau kita cari. Kita masukkan nilainya. 1/2 dikali A-nya adalah 12 dikali dengan C. Katanya lebih besar, ini tadi 54 ya, lebih besar atau sama dengan 54. Kita bisa selesaikan ini untuk mendapatkan nilai C minimal yang mungkin. Kita coret-coret ya, 12 dengan 2 bisa dicoret, jadi 12-nya bersisa 6. 6 dikali C dapat 6C, itu lebih besar dari 54. Jadi C-nya itu nilainya lebih besar atau sama dengan 54/6. Kali pindah jadi bagi. Jadi saya lanjut ke sini. C-nya lebih besar atau sama dengan 54 bagi 6 adalah 9. Jadi nilai C kalau luas kainnya tidak kurang dari 54, jadi nilai C yang paling minimal itu harus 9. Jadi jawabannya adalah D. Selesai. Lanjut ke nomor 8. Coba perhatikan gambar ini ya. Yang ditanyakan adalah besar sudut Y. Oke. Masih ingat Ananda sekalian ketika dua garis sejajar kemudian dipotong oleh garis lain. Nah, ini konsep ini yang akan kita gunakan dalam menjawab soal seperti ini. Di sini ada sudut Y ya yang ditanyakan. Perhatikan sudut Y ini berada di dalam sebuah segitiga ya. Berarti kita bisa gunakan segitiga ini untuk menemukan berapa besar sudut Y. Masih ingat kalau segitiga ketika ketiga sudutnya itu dijumlah, maka dia akan berjumlah 180 derajat. Jadi kalau 40 derajat kita tambahkan dengan Y derajat ya. Kemudian ditambah lagi, ini saya misalkan di sini menjadi Z ya. Nah, kalau ditambah dengan Z derajat, maka nanti nilainya adalah 180 derajat. Nah, cuman persoalannya di sini Z-nya belum ada nilainya juga ini berapa. Jadi kita mesti cari dulu Z-nya ini berapa nilainya. Kita bisa gunakan hubungan antara sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Oke, perhatikan di sudut yang bertolak belakang dengan Z itu adalah nilainya 2x tambah 30 derajat. Nah, 2x tambah 30 derajat ini adalah sudut yang sama besar dengan 4x yang di atas ini. Kenapa? Karena dia adalah sudut luar berseberangan. Jadi nilainya sama besar. Bisa kita tuliskan, ini saya garis dulu di sini ya. 2x tambah 30 itu sama nilainya dengan 4x. Kita mau cari nilai x-nya supaya nanti kita bisa hitung nilai 2x ini berapa, 2x tambah 30 ini berapa. Karena nilai 2x tambah 30 derajat itu sama nilainya dengan si Z karena dia bertolak belakang ya. Berarti nilainya sama besar, sudutnya sama besar ya. Oke, kita selesaikan, kita pindahkan karena dia segini, saya pindahkan 2x-nya ke ruas kanan
supaya X-nya positif, berarti 4X. Positif pindah jadi negatif 2X, kemudian di sini 30. 4X kurang 2X adalah 2X, ini 30. Jadinya X-nya sama dengan 30 per 2. X-nya sama dengan 15. Kita sudah dapatkan nilai X. Nah, sekarang kita hitung 2X tambah 30 itu berapa? Ya, saya hitung di sini 2X tambah 30. Kita substitusi X-nya sama dengan 15. 2X ganti 15 berarti dikali dengan 15 ditambah 30 itu sama dengan berapa? 2 kali 15 adalah 30 ditambah 30 itu sama dengan 60. Berarti nilai dari 2X tambah 30 adalah 60. 60 ini sama juga dengan nilai Z derajat. Jadi Z ini nilainya adalah 60. Berarti kita bisa masukkan Z di sini 60, di sini tadi 40 ditambah Y sama dengan 180 derajat. Kita sisa hitung ya, 40 ditambah 60 itu adalah 100. Y tambah 100 sama dengan 180 derajat, berarti Y sama dengan 180 derajat dikurang dengan 100 derajat ya. Nah, derajatnya Y sama dengan 180 derajat dikurang 100 derajat adalah 80 derajat. Jadi nilai Y adalah 80 derajat, ada di option C. Oke, selesai. Kita lanjut ke nomor 9. Luas bangun pada gambar di bawah ini adalah. Oke, perhatikan gambarnya ya. Di gambar ini itu ada sebuah bangun datar segitiga ya. Saya kasih ini bangunan yang pertama, bangun datar yang pertama. Kemudian ada bangun datar trapesium ya. Bangun datar yang kedua. Kalau kita mau mencari luas bangun gambar ini berarti kita mesti hitung berapa luas dari bangun datar yang pertama ini ya, yang berbentuk segitiga. Nah, kemudian kita tambah dengan luas dari bangun datar yang kedua yang berbentuk trapesium. Oke, masih ingat rumus luas segitiga dan luas trapesium? Ya. Rumus luas segitiga adalah 1/2 dikali dengan alasnya dikali dengan tingginya. Ini hasilnya dijumlah dengan luas dari trapesium, itu adalah rumusnya 1/2 dikali jumlah sisi sejajar ya. Jumlah sisi yang sejajar dikali dengan tinggi. Oke. Sebelum itu kalian perhatikan di sini ada tanda yang sama ya. Artinya sisi-sisi ini sama panjang. Berarti di sini 13 meter juga, di sini juga 13 meter. Saya hapus dulu yang 1 dan 2 ini supaya enak saya coret-coret. Oke. Lanjut. Untuk mendapatkan luas segitiga kita butuh alas. Di sini alasnya sudah ada dan tingginya. Nah, ini dia tingginya belum ada. Berarti kita mesti hitung tingginya yang di sini, tinggi segitiga. Karena ini adalah segitiga sama kaki. Oke. Perhatikan saya pindahkan ke sini ya. Ini segitiganya di sini, kemudian saya pindahkan di sini, setengahnya ya, saya pindahkan. Karena di sini tadi dari sini ke sini, sisi alasnya adalah 24, berarti setengahnya itu adalah 12. Berarti di sini ada 12 meter. Nah, kan di sini 12 meter. Kemudian ininya tadi 13 meter. Yang ditanyakan itu yang ini. Kalian bisa gunakan teorema Pythagoras ya. Saya ubah ini menjadi akar. Berarti kan ini karena ini sisi miring berarti 13 kuadrat dikurang dengan 12 kuadrat. Hitung. Berarti akar 169 dikurang dengan ini kuadrat ya. 144 sama dengan
akar dari 25 ya. 169 kurang 144, 25. Akar 25 adalah ya 5. Jadi di sini adalah 5. Sebenarnya kalau kalian perhatikan 13, 12 dengan 5 itu adalah triple Pythagoras. Jadi kalau kalian temukan segitiga, ya, kalian temukan segitiga di salah satu sisi-sisinya itu 12, kemudian 5, pasti sisi miringnya 13. Begitupun kalau kalian cari 5, kalian cari 12. Jadi perhatikan, itu triple Pythagoras berguna sekali kalau kita ujian seperti ini. Supaya tidak perlu kita mencari menggunakan rumus teorema Pythagoras. Oke, kita tinggalkan yang itu ya. Kita sudah dapatkan tinggi segitiga yaitu 5. Nah, perhatikan segitiganya, untuk mencari luas segitiganya sudah lengkap ya. Berarti kita masukkan 1/2 dikali dengan alasnya adalah 24 dikali tingginya adalah 5. Oke, nanti kita hitung, kita isi dulu yang ini ya, luas trapesium. Nah, untuk trapesiumnya sendiri perhatikan, karena tadi 12, di sini juga 12 ya. Nah, ini kan sama panjangnya dengan ini ya. Ini ke sini, berarti di sini juga 12 meter. Nah, tadi tingginya didapatkan dari sini ke sini adalah 5. Berarti kalau dijumlah dengan yang ini 13, berarti panjang dari sisi ini adalah 18 meter. Berarti sisi sejajarnya itu adalah 13 dengan 18. Itu sisi sejajar dari trapesium. Kita masukkan 1/2 dikali, kita jumlah sisi sejajar yaitu 13 ditambah dengan 18. Tinggi dari trapesium itu adalah ini ya, tingginya adalah 12. Karena ini adalah trapesium siku-siku. Jadi enak, kita bisa lihat langsung tingginya berapa. Oke, kita sisa hitung ya. Saya coret-coret supaya lebih cepat. 24 dengan 2 bersisa 12 ya. 24 bagi 2, 12. 12 kali 5 adalah 60. Ditambah dengan, ini bisa dihitung dulu, 13 tambah 18 berarti 31 ya. 31 dikali dengan 12. Oke, berarti seperti ini ya. 2 dengan 12 ini bisa dicoret, sisa 6 ya. Nah, jadi bersisa 31 kali 6. 31 kali 6, 6 kali 1 itu adalah 6. 3 kali 6 adalah 18. Jadi sisa kita hitung 60 tambah 186. Silakan dihitung, boleh dicakap, tidak apa-apa. Tambah 60, kita jumlah, berarti 6, 8 tambah 6, 14, 1, berarti 246 meter kuadrat. Jadi luas dari bangun ini adalah 246 meter kuadrat. Jawabannya adalah D. Oke, selesai. Lanjut di nomor 10. Dua suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9, 13, 18 adalah. Oke, soal seperti ini saya kira cukup mudah ya. Kalian cukup mencari bedanya, kemudian cari dua suku berikutnya, karena ini angkanya kan kecil. Ini termasuk barisan tapi modelnya bertingkat. Tidak usah kita cari menggunakan rumus. Kita pakai, kita hitung biasa saja supaya lebih cepat. 3 ke 4 itu bedanya adalah ya plus 1. 4 ke 6 itu bedanya adalah plus 2. 6 ke 9 itu bedanya adalah plus 3. 9 ke 13 bedanya adalah plus 4. Dengan 13 ke 18 bedanya adalah plus 5. Berarti nanti dia akan punya beda itu 6 ya kan. Berarti ke 18 tambah 6 adalah 24. Kemudian ini bedanya nanti adalah 7. Berarti 24 tambah 7 itu adalah ya, 31. Selesai. Berarti dia di option A. Mudah.